Bahwa apapun yang kita sepakati, paling tidak itu kita komitmen. Oh ya, ya kemarin sore kami melayangkan laporan, ya, laporan terkait adanya dugaan pelanggaran di dalam pelaksanaan debat publik putaran pertama, ya, yang dilaksanakan hari Rabu, ya, tanggal 6 November 2024. Laporan kami sudah masukkan dan ada dua yang kami laporkan. Yang pertama adalah KPU sebagai penyelenggara debat, dan yang kedua adalah pasangan calon nomor urut 2, ya. Laporan itu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, karena kita menilai pasangan calon nomor urut 2 ini diduga melanggar aturan main debat yang sudah disepakati, yang sudah dibuat oleh teman-teman KPU Polman, yang pada saat tanggal 4, ya, pada tanggal 4 November, ya, 2024, teman-teman KPU rapat bersama dengan LO Paslon dan dihadiri oleh beberapa stakeholder yang hadir saat itu. Disepakatilah bahwa salah satu aturan main debat kita bahwa setiap paslon dilarang membawa catatan atau contekan kecuali visi misi, ya, visi misi yang tertulis, yang itu nanti akan disampaikan pada saat pemaparan visi misi di segmen pertama debat. Namun di segmen selanjutnya, di segmen tanya jawab, itu diharapkan seluruh paslon tidak menggunakan atau tidak membawa catatan atau contekan, ya. Namun kenyataannya pada saat debat berlangsung, kita melihat memang pasangan nomor urut 2 ini terlihat membawa beberapa catatan yang kita duga itu adalah catatan atau contekan. Nah, sebenarnya malam itu teman kami sudah dari LO Paslon, baik dari LO Paslon nomor 4 maupun dari LO Paslon nomor 3 sudah mengajukan protes, ya, sudah mengajukan aduan, ya, langsung malam itu kepada teman-teman KPU. Tapi sayangnya KPU tidak mengindahkan apa yang menjadi protes paslon. Sehingga akibatnya terlihat selama debat berlangsung seperti ada perlakuan yang tidak sama. Hanya paslon tertentu yang kita melihat, dalam hal ini paslon nomor 2, kita melihat menjawab pertanyaan-pertanyaan disertai dengan adanya catatan atau kita duga adalah contekan. Sedangkan paslon lain kita lihat tidak menggunakan atau tidak membawa catatan atau semacam contekan tadi. Nah, sehingga perlakuan yang tidak sama ini kita duga KPU ini juga ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Karena kenapa? Karena kita menduga teman-teman KPU tidak berlaku adil kepada setiap paslon. Seharusnya untuk menghindari tudingan atau anggapan publik yang menilai KPU tidak netral dalam tanda kutip, seharusnya protes yang disampaikan teman-teman itu segera ditindaklanjuti dengan mengecek dan melakukan koreksi apakah benar apa yang menjadi dugaan teman-teman paslon ini itu benar adanya, tapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Nah, saya kira peristiwa itu yang menjadi latar belakang sehingga kami dari tim hukum Dirga Iskandar menilai ada pelanggaran di sana, sehingga kami laporkan ke Bawaslu. Dan kita berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan kami. Teman-teman Bawaslu mempunyai waktu sekitar 7 hari lah, ya, untuk melakukan penanganan terhadap laporan ini. Saya kira itu.
Betul bahwa Bawaslu hari ini sekitar jam 4 lewat ya tadi kita menerima laporan dari salah satu tim hukum pasangan calon yang melaporkan bahwa adanya salah satu pasangan calon yang dianggap bahwa menyalahi kesepakatan yang dibuat bersama dengan KPU, sehingga ini perlu pencermatan dengan baik ya, seperti apa yang dimaksud dengan kesepakatan itu. Karena pada saat mau melaksanakan mungkin persiapan debat ya, debat publik pasangan calon itu, kami juga tidak tahu persis apa yang menjadi kesepakatan oleh antara KPU dengan LO semua pasangan calon. Sehingga hari ini bagaimanapun juga karena ini ada laporan, maka kami wajib menerima dan akan mengkaji sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran yang menjadi kesepakatan bersama antara KPU dengan pasangan calon tersebut, sehingga diduga bahwa dengan dipermasalahkannya itu adalah adanya catatan yang dibawa oleh pasangan calon yang oleh Bawaslu juga tidak tahu persis bagaimana aturan-aturan yang telah dibangun kesepakatan bersama itu. Tapi kita kan mendalami dulu, kan ada namanya kajian awal ya. Kemudian pasal apa yang dilanggar, ketentuan yang bagaimana, karena terus terang tentu akan lebih mendalami PKPU-nya apakah mengatur itu atau sejauh mana kewenangan KPU membuat suatu kesepakatan. Nyangkut masalah administrasi ya tentu rekomendasi keluar. Tapi kalau ada indikasi pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu ya kita akan sampaikan kepada DKPP kalau memang mengarah ke sana. Tapi kita lihat tetap, tentu kita melihat, mengkaji secara mendalam terkait dengan regulasi yang mengatur tentang kampanye, debat pasangan publik ya. Seperti ini yang paling kita mau tahu adalah sejauh mana kesepakatan yang dibangun pada saat itu. Ya. Yang diadukan adalah penyelenggara pemilu ya. Yang kedua merembet kepada pasangan calon. Tentu kalau pasangan calon ini kalau ada yang dilanggar terkait dengan regulasi tersebut ya tentu mungkin lebih mengarah kepada persoalan ini lebih mengarah kepada pelanggaran administratif. Tapi tentu saya kembali lagi sampaikan, saya tidak terlalu dini mengatakan bahwa pelanggaran etika, pelanggaran administratif atau pidana kah, tapi ini kan melalui kajian. Ya. Dari hasil kajian oleh Bawaslu itu akan disampaikan nanti bahwa pasal-pasal yang dilanggar atau yang dilanggar itu adalah etik atau administratif. Belum tentu juga itu contekan yang sebagaimana dalam pikiran orang lain ya, tentu harus dibuktikan. Tapi kalau memang terbukti ya, ini tentu hasilnya tetap akan menjadi perhatian bagi Bawaslu bahwa ini adalah merupakan pelajaran buat kita bahwa apapun yang kita sepakati paling tidak itu kita komitmen ya, begitu.